Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ritya Zananta. Perkenalkan, nama saya Redin Krisnaprianto. Dan di sini juga ada teman saya bernama Muhammad Faruk Alfarisi. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan art dan juga codingan tentang program pemilihan jurusan. Jadi yang pertama, untuk flowchartnya itu dimulai dengan logo oval, lalu ada analisis kebutuhan sistem. Jadi kita tuh menganalisis dulu kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh para pengguna atau user dalam menggunakan aplikasi ini. Terus kita tentukan platformnya, kita platformnya mau desktop atau yang lainnya. Terus ada pilih bahasa pemrograman, mau pakai misalkan C++, Python, JavaScript, ataupun apapun itu yang lain. Lalu ada tentukan tools dan database. Itu kita mau pakai toolsnya dan database-nya itu apa. Terus ada perancangan sistem, inisialisasi variabel, input data. Input data itu jadi tuh kita buat wadah untuk user menginput data ke dalam aplikasi kita. Terus habis kalau datanya sudah diinput, kita melakukan proses perhitungan nilai, lalu kita bandingkan nilai di seluruh user, kita bandingkan nilainya. Lalu ada kelompok 1 dan 2, dan masing-masing nilai itu akan direkomendasikan ke F1, F2, atau F3, F4, dan F5. Jadi misalkan dia tingginya di salah satu mata pelajaran, dan salah satu mata pelajaran itu cenderungnya ke jurusan F1 dan F2. Itu kita akan menampilkan rekomendasi itu ke F1 dan F2. Lalu ada tampilkan menu pilihan jurusan, input pilihan user. Jadi pilihan usernya kita input, lalu kita masukkan ke dalam proses switch. Di dalam proses switch ini ada 5 pilihan, yaitu jurusan F1, F2, F3, F4, dan F5. Itu lalu di atas itu ada break. Break itu berfungsi untuk sebagai pembatas agar tidak masuk ke yang lainnya. Lalu ada validasi pilihan, lalu ada simpan data pilihan. Jadi data-data yang dari tadi udah diinput itu kita simpan, kita save, lalu kita tampilkan hasilnya ke mereka. Lalu kita testing programnya. Jika programnya masih belum siap digunakan, kita perbaiki lagi kodenya dan kita kembalikan lagi ke codingannya. Lalu jika program siap digunakan, kita bisa meluncurkan program ini ke publik. Dan sudah selesai. Lalu selanjutnya akan ada presentasi coding yang akan dipresentasikan dan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, codingan C++. Yang C++ yang pertama ada in nilai kelompok pertama dan in nilai kelompok kedua, pilihan user, dan string pilihan jurusan. Penjelasan pada bagian ini, program membuat variabel untuk menyimpan nilai kelompok 1, nilai kelompok 2, pilihan penjurus penggunaan. Nama jurusan yang dipilih apakah masih terdapat error pada program. Yang kedua, ada input nilai. Ada code untuk memasukkan nilai kelompok 1, sin nilai kelompok 1 dengan tanda code masukkan nilai kelompok 1, code masukkan nilai kelompok 2. Yang terus ada sin nilai kelompok 1, sin nilai kelompok 2. Program meminta pengguna memasukkan nilai kelompok 1 dan 2 sebagai dasar untuk menemukan rekomendasi jurusan. Ketiga, proses rekomendasi jurusan. Nilai kelompok 1, nilai kelompok 2, code rekomendasi F1 atau F2, and else code rekomendasi F3, F4, atau F5. Program ini membandingkan kedua nilai yang dimasukkan
jika nilai kelompok 1 lebih besar, maka program merekomendasikan jurusan F1 atau F2. Jika tidak, program merekomendasikan jurusan F3, F4, atau F5. Yang keempat, menampilkan menu jurusan. Kode tanda dalam kurung panah menu jurusan. Penjelasan program menampilkan menu jurusan adalah program menampilkan daftar pilihan jurusan dapat dipilih oleh pengguna sesuai minatnya. Yang kelima, ada pemilihan jurusan. Switch pilihan user. Struktur switch digunakan angka yang pengguna dan yang tersedia. Nah, validasi pilihan. Default call pilihan tidak valid. Jika pengguna memasukkan angka nilai 1 sampai 5, program menganggap pilihan tidak valid dan mengulang proses dari awal. 7. Menyimpan dan menampilkan hasil. Data pilihan disimpan. Kode data pilihan disimpan dan kode hasil pilihan jurusan. Setelah pengguna memilih jurusan yang valid, program menyimpan pilihan tersebut dan menampilkan hasil jurusan yang dipilih. 8. Pemeriksaan error. Kode apakah ada error? Program meminta pengguna memeriksa apakah masih terdapat kesalahan atau error. Jika ada, program akan mengulang proses dari awal untuk dilakukan perbaikan. Yang ke-9, ada program selesai. Kode program siap digunakan selesai. Jika ada error, program menampilkan pesan bahwa sistem sudah siap digunakan dan proses berakhir. Jadi kesimpulannya, program ini dibuat untuk membantu pengguna mendapatkan rekomendasi jurusan berdasarkan perbandingan nilai 2 kelompok setelah mendapatkan rekomendasi. Jadi nilai yang ada dikirimkan ke pengguna kepada server akan dibandingkan nilainya untuk mendapatkan pemilihan jurusan yang tepat. Kemudian program akan menyimpan dan menampilkan hasil pilihan tersebut. Program juga memiliki validasi input dan fitur pengecekan error agar proses berjalan dengan benar. Itu saja buat presentasinya. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.